Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim al azizil 'alim. Adada kulli harfin kataba wa yuktabu abadal abidin wa darul zahirin. Radhiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin. Wa qala radhiyallahu anhu. Yang sangat kita hormati, yang mulia ibu kita Syarifah Khairunisa, yang selalu membuka pintu untuk kita semua bisa berhadir di kesempatan sore Kamis secara rutin. Insya Allah ini barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan di majelis yang diliputi oleh dengan nur dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu jamaah yang berbahagia, hari ini hari apa, Bu? Hari Kamis. Kita berada pada hari Kamis yang ke-27 di bulan Rabiul Awal, Kamis terakhir tahun 1445 Hijriah, bertepatan dengan 12 Oktober 2023. Kita kembali lanjut untuk mempelajari kitab Risalatul Mu'awanah yang ditulis seorang wali kutub yang sangat tidak asing lagi bagi kita masyarakat Banjarmasin, yaitu As-Sayyidi Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kita pada hari ini membicarakan tentang adab mengeluarkan zakat. Siap ya, Bu? Siap mengamalkan? Nih, bagi orang-orang yang sudah mempunyai harta, sudah cukup nisabnya hitungannya, ada 1 tahun, ada kewajiban berzakat. Beliau menyatakan, apabila engkau memiliki harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, maka bergegaslah melaksanakannya dengan hati yang tulus serta mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Pisahkan seluruh bagian yang wajib engkau keluarkan zakatnya apabila tiba waktunya, dan jangan sekali-kali menunda. Udah kena jejak, ini kena jejak 3 bulan lagi, itu sudah berdosa. Apabila telah engkau penuhi dan laksanakan kewajiban tersebut, niscaya akan terlimpahlah segala barakah pada harta bendamu. Amin ya Rabbal. Dan dilipat gandalah segala kebaikan, serta terpeliharalah harta kamu dari segala bencana. Subhanallah. Zakat ini boleh hukumnya fardu ain. Bila sudah cukup, apa nang cukup? Hartanya nang di zakat ini harta. 1, zakat harta. Yang kedua zakat fitrah, 2 macam aja. Yang termasuk zakat harta ini seperti ternak, orang beternak sapi, onta, lembu, kambing. Juga termasuk zakat harta yaitu buah-buahan, padi, emas, perak, itu semuanya. Atau harta rikas, harta temuan, atau harta orang mendulang, menggali bumi, itu termasuk zakat harta. Yang kedua, orang berdagang. Anak-anak berdagang sini banyak pula, biar dagang kain enggak di pasar, berdagang pencerakenan kah. Nah itu bila sampai setahun, misalnya mulai bulan Ramadan tahun tadi memulai sampai Ramadan tahun ini, dijumlahkan semua dagangan mulai gula sampai asam segala macam. Pemben jual itu jumlahkan total.
Ada yang di hutan berang dijumlahkan juga masuk situ di total semuaan. Asal nanggo hutang tadi ada aja orangnya, angun orangnya hilang jadi itu. Nah di total semua dengan duit yang ada nang ujungan setahun tadi, nang belum terpakai, kemudian dikeluarkan zakat. Nah kemudian ibu-ibu yang ulun muliakan, ulun akan jelaskan secara ringkas bagaimana kita harus berzakat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari berada di dalam masjid Madinah. Kemudian beliau bersabda, ini hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang dirawikan oleh yang di mana hadis ini termasuk hadis sahih Bukhari Muslim. Sesungguhnya ujar Rasulullah, orang yang mempunyai emas dan perak. Emas itu berapa? Zakatnya bila sudah setahun kita nih, karena dipakai misalnya, tapi nukar gasan simpanan, malas ambil ke bank, jadi nukar emas berkilo-kilo atau emas batangan. Nah di dalam lemari sebanyak besi batangannya disimpan dalam lemari. Dari setahun sudah menyimpan, lain gelang kalung yang sudah dipakai itu ada di dekat. Jumlah emas itu sudah mencapai 80 gram. Nah sudah mencapai 80 gram, disimpan setahun. Maka 80 gram itu zakat emasnya bila diemaskan 80 gram itu 2,5%. 40 gram lah 2,5%. Berapa tuh Bu? Bila 1 juta nil ditarik 25.000. Sesungguhnya ya Nabi, siapa yang menyimpan emas dan perak sudah cukup disimpan setahun, dan bilangan emas tadi nilainya sudah mencapai 80 gram, tidak dizakati, maka emas itu akan dibikin oleh malaikat Jabaniyah menjadi papan. Papan itu dipanaskan, dijadikan setrika, nauzubillah, disetrikan ke punggungnya, ke dahinya. Bila emasnya banyak, maka ke seluruh batang tubuhnya. Sekali setrika itu menyentuh tubuh seseorang, mendidih tulang belulangnya. Nauzubillah, kasihan pula kada tahu ilmunya, rasa karugian mengeluarkan zakat. Sedangkan orang yang disiksa dengan setrika tadi daripada emas perak yang ada di zakat tadi, untuk 1 hari siksaannya itu sama dengan hitungannya sehari di hari kiamat itu, hitungannya sama dengan 50.000 tahun di alam dunia. Seram pula. Lalu sahabat tiba takon pulang, ya Rasulullah, onta apa? Amunnya orang-orang tuh bisi onta banyak, ada mau berzakat kayak apa? Ujar Nabi, siapa yang mempunyai onta kada dizakati. Berapa onta zakatnya? Nah dulu jelaskan. Kada diberikan zakatnya, maka Allah mendatangkan kena tanah lapangan di hari kiamat. Didatangkan onta-ontanya untuk menginjak-injak dia dan menggigit dengan mulutnya dengan ganas. Nauzubillah, untuk 1 hari onta tadi menyiksa hitungan 50.000 tahun di alam dunia. Sudah cukupnya menyiksa dalam kadar sekian tahun, hanya ditentukan orang ini ke surga kah ke neraka kah. Nauzubillah, dan kita karena kewajiban zakat nih, jangan pura-pura kada mendengar, harus waspada kita nih. Ke rumah, lihat di rumah kita, jangan ada isi emas 5 kilo. Berapa zakatnya tuh? Nah, 2,5%. Ujar sahabat, kalau orang punya sapi pan, kambing pan? Nabi menjawab, jika seseorang mempunyai sapi atau kambing kada dizakatinya selama hidupnya, ada bertobat, maka Allah mendatangkan satu lapangan di hari kiamat, didatangkan kambing yang pertama yang dia miliki sampai kambing yang terakhir, sapi yang pertama sampai sapi yang terakhir. Sedangkan sapi-sapi itu tadi memiliki tanduk yang lurus dan tajam.
dan dia menanduk kepada pemiliknya tadi dan menginjak-injaknya dalam jumlah 1 hari di hari kiamat itu sama dengan 50.000 tahun di alam dunia. Nauzubillahimin, seram benar pula. Nah, jadi bijaknya karena bahwa kita anggap remeh. Belum tadi ada menyimpulkan hitungannya biar kita langsung sampai kambing biar ibu kita kita Syarifah Indonesia ujar sirin biar kita berkulit ke rumah mengatakan yalah ulun jelaskan yakni zakat itu tadi sudah penuh hitungannya kita bisa emas dari 1 tahun tuh haul ngarannya haul sudah cukup 1 tahun kita simpan atau dagangan kita di pasar sudah 1 tahun kita berdagang tiap tahun tuh gue dijakatin atau duit simpanan kita di bank. Nah ini banyak bisnis simpanan di berataan bila duit kita tuh cukup nuker emas 80 gram wajib sudah zakat. Nah itu ngai belah sebab ubah ini segram emas dikali sampai 80 gram emas hitungan kawan nuker 80 gram emas itu wajib dizakati. Amun kada siksa Allah kada kawa kada sanggupan kita. Yang kedua, nih orang nang ternak dulu nang bisi ternak sapi, kambing, onta. Tapi di sini kan ada onta pula. Cuma mun sapi banyak benar bisi sapi ulun nih nang kaya ronda aja sebanjaran tau benar kan sapi. Banyak sapi buahnya bisi. Nah, jadi orang tuh sudah 1 tahun main sapi sedang berdagang. Nah, yang kedua pengembalaannya itu tadi yakni ada nukar rumputnya. Nah, iya. Nah, jadi cari sendiri di tempat yang halal. Kemudian cukup mencapai nisabnya. Nah, kita mulai dulu di sini hitungannya orang memiliki 5 sampai 9 ekor onta. 5 sudah wajib zakat. 5 ekor atau 9 ekor onta, zakatnya kambing. Ada ontanya, mana zakatnya? Kambing 1 ekor umur 1 tahun. Satu bulan. Biar onta ini kalau kita perpanjang pada depan boleh sih. Oh, di Banjar kan ada onta. Kemudian yang berikutnya lagi, nah kerbau banyak di negara, banyak banget padangnya di negara. Kerbau atau lembu atau sapi bila mempunyai 30 ekor atau 39 ekor, zakatnya seekor. Nah, untuk seekor tadi lembu atau kerbau yang umurnya 1 tahun. Nah, 1 tahun umurnya. Bila 40 ekor bisi kerbau nih. Nah, mana buat negara nih. Banyak pada kerbaunya buat di situ. Di mana-mana ya kita sini di Paringin, di Balangan, di mana-mana tuh orang banyak melihat kerbau. Ya, hadangan ya juga, hadangan. Bila 40 ekor kerbau tadi atau sapi tadi, maka zakatnya seekor yakni kerbau yang usianya 2 tahun. Nah itu imba itu bang, kambing bang, bila kurang bisi kambing 40 ekor, zakatnya umurnya, zakatnya sih kok ngajak kambingnya bila 40 siku kambing, agak umurnya 2 tahun. Amun bisi kambingnya umur 1 tahun, ada sah zakatnya. Nah, umurnya kambingnya 2 tahun. Nah, kemudian ibu-ibu yang ulun muliakan, satu lagi, zakat buah-buahan atau padi atau biji-bijian. Yang dimaksud buah-buahan di sini anggur. Ini sana juga lo banyak siapa tahu kena banyak anggur tumbuhan sudah ini banyak masih anggur sudah di hari situ. Nah, bagaimana zakatnya? Nah, jadi zakatnya ini disebutkan di sini buah-buahan seperti anggur, kismis, biji-bijian, gandum, padi. Itu kadang menunggu 1 tahun. Bila sudah mengatam padi, sudah dijemur, sudah bisa dijual, nah lalu bertakar.
Apa takarannya? Kalau yang dalam ilmu fikih ini pula belum simpulkan takarannya itu orang dapat memperoleh benihnya sejumlah hitungan 956 kati. Ini 956 kati ini pula satu kati itu 6 on. 6 on dikali 956 kati kali berkali 6. Berapa jumlahnya? Di petani 6 tahu benar berapa belik jumlahnya. Jadi ada hitungan tersendiri. Nah, berapa tadi zakatnya? Asal kita kada menukar banyunya untuk mengalir di Banjar itu menukar di gambut situ banyu alamija ada nukar itu zakatnya 10%. Misalnya 100 belik 10% berapa Bu? 10 belik. Jangan dimakan dulu bani itu, baru boleh dimakan. Sejarah Habib Abdullah Sayyidi Habib Abdul Adab, jangan dimakan bani itu dulu. Mungkin ada dikeluarkan zakatnya, hitung dulu, tukar dulu. Jadi bila 100 belik, zakatnya 10%, jadi 10 belik hanya dimakan. Apabila kita menukar bajunya bayar, misalnya irigasi ada orang mengalirkan musim kemarau bayar, maka zakatnya 5%. Jadi bila 100 balik berapa tuh zakatnya? 5 balik aja. Nah itu kalau bukan zakat emas dan perak. Nah pertama syaratnya sudah setahun kita menyimpan 6 kilo tadi dalam lemari atau digadai atau disimpan di bank, kita suka bepergian. Nah ini kalau sudah setahun kita memiliki emas tadi, cagar-cagar persiapan bukan nanti dipakai. Amun pian misalnya kalung pian saon misalnya, gelang kanan saon itu kan wajib zakat. Saon kiri saon kanan, gelang batis saon ulang. Tapi kan dilihatkan juga gelang batis itu haram hukumnya menilihatkan, disembunyikan aja. Nah, tapi pian lengkap isi perhiasan ada wajib itu nang dipakai. Pon tinggi. Nah, jadi jeruk bisa kali seumur hidup akal umnya. Tinggi pakaian sekali seumur hidup akal. Bapian serba saon tadi hitungannya sekilo. Nah, tapi untuk dipakai separanakan bangsa kilo tadi. Nah, sekali seumur hidup. Nah, ini pendapat orang-orang yang salafus saleh yang terdahulu dizakati biar bersih. Bukan perhiasan yang halal yang dipakai harian. Kemudian cukup nisabnya. Berapa nisabnya? Nah, berisi emas tadi 80 gram. 80 gram. Sama duit yang di bank tadi, kalau 80 gram emas, zakatnya 2,5%. 2,5%. Jadi berapa tuh dalam sejuta? Ambil 25.000. Dinilai tadi 80 gram emasnya. Nah, kemudian jadi apabila orang berisi di sini disebutkan kalau tentang zakatnya tadi 1/40 atau disebutkan 2,5%. Masya Allah, kada gampang nih. Kalau perak bang berapa Bu gramnya? 670 gram perak murah bang. Hanya wajib dizakati 670 gram. Zakatnya sama 2,5% juga. Paham Bu? Banyak besi emas pada aneh. Wah ini baju tangan panjang sudah bajunya kalau kelihatan lagi gelangnya. Alhamdulillah, nah pedagang-pedagang Umi doakan tambah laris manis dagangannya. Nanti utang-utang orang udah dibayar orang perataan. Insya Allah diluaskan rezeki. Karena jangan siapa yang suka hadir ke majelis ilmu, maka pada diri sendiri Allah mencukupkan. Biar hak ada sugi umian tapi cukup. Tulak aja soman satunya cukup. Tulak apa cukup. Amin ya Rabbal. Cukup. Masya Allah. Ini ada peringatan. Orang yang memiliki harta berwujud uang kertas atau cek di bank, apabila sudah setahun lamanya menyimpan uang tadi, maka sudah wajib zakat. Nah, nisabnya setahun sudah seperti nisab perak, maka orang itu juga wajib mengalurkan zakatnya 2,5%. Boleh korbannya dihitung lah.
Gitu. 5 tahun gue udah nggak berzakat wajib dibayar di qadha. Jadi ucapan sudah apanya. Ternyata duit kita sekian, kita 5 tahun kan dicukup. Zakatnya semalam separuh aja kita wajib. Mun kada kena kenal benar azab Tuhan. Jadi baniat disiksa kena sahaja kok. Bang kok sahaja kok membayar zakat mengeluarkan zakat harta kok qadaan ini qadaan nang belum tak keluarkan qadaan nilai tanah. Nah itu kalau inya mengqada wajib gue ada kalau dia ada enteng nih. Kemudian ibu-ibu yang ulun muliakan, nah zakat dagangan sudah udah zakat tadi, zakat dagangan yang misalnya berjual nang segala nang uyah segala macam-macam tuh orang Banjar nyambat pancarakenan kalau belah dihitung semua entah berapa hitungannya. Nah, kain dihitung berapa kainnya, setiap tahun diwajibkan mengeluarkan zakatnya. Nah kemudian yang berikutnya lagi ada zakat harta rikas. Rikas ini temuan simpanan orang bahari naik jalan-jalan ke gunung-gunung yang sepi. Misalnya di Tangkisong situ ada pina kuning, pina banjiran, digali ya. Di tengah ada di paumaan orang ada jauh. Di tempat yang ada orang lain pemilik tanah tadi dibuka sekalinya emas 5 kilo. Nah, Allahumma sholli ala Muhammad. Langsung pada madang setahun langsung dikeluarkan zakatnya. Itu rikas namanya. Nah, jadi hak zakatnya 20%. Jadi bila menemukan emas 100 gram, zakatnya 20 gram emasnya. Ada kadang menemukan emas atau berlian. Nah, berjalannya ke Cempaka Banjarbaru, padangnya situ berlian. Sekalinya kesiput berlian, namun berlian baikong banyak. Kakawalan berlian baikong, ini berlian yang bujur berlian, dapat dibawa aja dijual. Sekalinya harganya mahal. Zakatnya ada menunggu esok, melainkan 20. Apa tadi? 20 gram bila 100 gram dapatnya emasnya. Nih ada satu hal lagi yang ulun ingatkan. Kita nih misalnya banyak isi rumah, amin. Banyak isi rumah, hendak kita jual, kita tulis ini bukan rumah Umi. Rumah ini dijual tanpa perantara, hubungi nomor telepon sekian. Sakanya 1 tahun sudah ada payu, wajib dikeluarkan zakatnya. Karena itu harta dagangan. Jadi jangan sembarangan mandang papan nama. Ini banyak pandang orang mandang tuh ada tahu Umi entah kasihan benar 5 tahun gak payu-payu rumah tadi, wajib dizakati. Karena itu harta dagangan. Nah, ada gampang buat tulis-tulis tadi. Nah, kemudian ada lagi tadi pula orang yang menggawi mendulang. Ini mendulang, orang mencari emas. Itu gawian harian. Kalau orang mencari emas dengan cara mendulang, dengan cara macam-macam menggali tanah, maka begitu dapat langsung dizakati. Ini sudah gawian turun-temurun atau gawian mendulang. Berapa zakatnya? 2,5% aja, sebab itu mata pencarian pokok. 2,5%. Sampai akan bulan-bulan yang ada nih belum berzakat. Nah kemudian ada yang terakhir zakat harta, zakat fitrah. Zakat fitrah ini wajib dalam setiap tahun sekali. Adapun waktu mengeluarkan zakat fitrah itu ketika terbenam matahari pada malam hari raya Idul Fitri karena wajibnya. Tapi boleh malam pertama bulan Ramadan, itu takjil namanya. Malam pertama Ramadan kita nih, mumpung duitnya ada lagi dalam pinaan sudah, ayo kita berzakat sudah malam pertama Ramadan, boleh. Jadi kita ada kepikiran, tapi yang paling besar pahalanya sebelum orang turun dari rumah melangsungkan sholat Id. Maka perhatian kesibukannya tuh bersih-bersih rumah, bisa ingat pernah Seri Rosman kelupaan hendak mengambil yang terabdal. Kami nanti nabi sedina kelupaan karena jembaan aja dalam hadis itu pas habis sholat subuh sekalinya lupa. Datang kepada Rasulullah habis selesai hari raya sholat Idul Fitri. Jar Nabi itu kada jadi zakat fitrah lagi, jadi sedekah.
Nah, habis waktunya dah, kotak waktunya habis. Jadi jangan dilalambatakan dua. Jadi kan malam pertama itu boleh, malam ketiga boleh, atau malam esok hari raya malam ini. Nah, kemudian zakat fitrah ini untuk ke semua orang yang dalam tanggungan kita. Abah, kita misalnya makan minum, kita mari kita mengeluarkan zakatnya, alamannya mampu. Dan zakat fitrah ini kadang dipaksakan. Bila ini cukup aja makan sampai esok. Ada misalnya baris itu-ituannya, esok ada lagi abahnya tulak mengembara misalnya ke balik papan situ ada datang-datang. Jadi kalau orang zakatnya apa? Nanti makan anak. Nah, jadi kada wajib orang tuh mengeluarkan zakat fitrah. Esok duitnya kada ada apa yang orang berjualan duit kan cukup nukar baras. Nah, jadi cukup untuk kita berbelanja sampai hari raya. Jadi zakat fitrah ini makanan pokok. Misalnya di Madura banyak orang makan jagung, jadi jagung zakatnya. Kita di Jawa Banjarmasin ini beras. Tapi bila kita misalnya yang kita makan tuh beras mayang kamu nyaman tuh. Macam-macam beras soalnya di Banjarmasin beras gambut. Sekalinya bab fitrah apa beras dulu. Kada bujur itu, ada benar yang kita makan. Bila kita terbiasa makan beras gambut, itu zakat fitrahnya 2 beras gambut. Namun tuan-tuan guru kita yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, khususnya di Mantapura, mereka itu sangat mengutamakan zakat fitrah ini. Ada di antara guru-guru kita zakat fitrahnya tuh bukan 2,5 kilo kan wajibnya tuh 2,5 kilo aja gue mempian timbang berasnya. Malah tuan-tuan guru kita tuh zakat fitrahnya satu orang 1 belek. Akurkah Bali mana 5 belek. Subhanallah. Nah ini aja dulu yang bisa sampaikan, karena kita sambungi lagi insyaallah di minggu di Kamis yang akan datang. Mudah-mudahan tentang zakat ini besar manfaatnya buat kita semua dan mendatangkan keberkahan buat keluarga-keluarga kita, dan mengingat kembali barangkali ada yang belum kita zakati, maka sesegeranya kita membayar zakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.